Setelah mandi dan sholat subuh, ku mandikan Raka. Yang lain masih tertidur lelap. Ditambah pagi ini, bumi diguyur hujan. Segera ke dapur, memasak ikan asam pade yang diminta Mas Jaka. Sambil masak pun, cucian ku rendam. Tak ada mesin cuci. Kata ibu, sayang buang uang membelinya. Karena ada tanganku yang akan mengerjakan. Mas, Raka mana? Tanyaku. Mendapati Mas Bayu masuk dapur. Ada di kamar lagi main. Sayur untuk Raka mana, Rin? Tanya Mas Bayu sambil mengambil nasi. Di meja makan, Mas. Setiap pagi Mas Bayu yang menyuapi Raka makan. Hanya dengan sayur bayam dan tempe. Jika kedapatan memasukkan ikan atau ayam ke sup anakku, ibu pasti marah. Katanya masih balita, cukup gizinya dari ASI saja. Sebuah pemikiran yang tak sesuai denganku. Meskipun hanya tamat SMP, aku tahu mana gizi yang bagus untuk balita. Tempe atau tahu pengganti protein. Jika tak mampu beli ikan dan daging, jika ada uang, beli telur di warung ibu. Kadang satu butir telur pun aku harus berpikir membelinya. Untung tempe dan tahu tak dilarang di dapur ini. Nasi goreng sudah terhidang. Mereka sarapan bersama kecuali aku dan suamiku. Mas Bayu sedang membersihkan warung meskipun berdiri dengan satu kaki yang dibantu tongkat tak jadi penghalang. Jika sekedar menyapu, tentu tak selincah aku menyapu. Intinya kami kerja dulu, baru bisa makan. Dan yang dimakan pun tunggu mereka selesai makan. Jika seperti ini terlihat di adegan sinetron, mungkin hidupku sama dengan adegan itu, sinetron di kehidupan nyata. Mas, nanti aku izin ke rumah teman. Ada yang ngajak bisnis jual baju. Terus Zilan sama siapa? Ada Rina yang jagain. Aku sedang mengepel lantai. Hanya bisa melirik Mbak Inur dan Mas Jaka bicara di ruang tamu ini tanpa aku ikut menanggapi. Sudah 3 kali dalam seminggu ini Mbak Inur keluar rumah. Bahkan aku tempat penitipan bayinya. Kadang aku diberi uang 20.000 dan kadang hanya 5.000 saja. Alasannya biar bayinya juga bisa ku susui. Aduh Nur, kasihan Zilan jika ditinggal terus. Kamu tahu kan, kalau kita sudah lama mengharapkan anak, 5 tahun bersabar dan akhirnya kamu hamil juga. Apa nggak sayang jika ditinggal terus? Terdengar Mas Jaka keberatan. Ter. Ponselku bergetar. Ku rokok ponsel dari saku daster yang kupakai, lalu melihat layarnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Berucap syukur dan tak hentinya aku mengucap di hati. Seketika lututku bergetar, bukan karena takut atau sakit, tapi karena masih syok jika uang dari hasil menulis masuk ke rekeningku dengan pemberitahuan via SMS banking. Nominal yang kuterima masih 16 juta rupiah lebih. Sementara sekitar 7 juta lagi belum diterima karena beda aplikasi. Jadi untuk pembayaran pun beda tanggalnya. Rina, jagain anakku. Ntar ku kasih uang 15.000 deh. Lumayan kan daripada kerja di lampu merah. Racau Mbak Inur yang masih duduk bersama suaminya. Apa? Tanyaku, masih memegang ponsel. Jagain Zilan, karena aku ada acara di luar. Masa? Itu aja nggak denger? Entar
Ku upah 15.000. Lumayan kan daripada kamu ngamen di lampu merah dan suamimu minta sedekah. Ia mengulangi ucapannya dan bahkan lebih tajam. Tidak bisa, aku juga punya urusan, tolakku tegas seketika. Mbak Inur dan Mas Jaka langsung membelalak menatapku. Kali ini aku membantah karena sudah punya kekuatan berdiri sendiri. Meskipun belum seberapa bagi sebagian orang, tapi bagiku bisa menyelamatkan hidup dari hinaan. Akan ku cari kontrakan sambil buka warung nasi Padang. Belum rumah makan Padang karena uangku belum cukup untuk mengontrak ruko. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak henti-hentinya mengucap syukur atas rezeki ini. Usaha yang menghasilkan. Hinaan mereka cambuk bagiku agar terus kuat dan tak berhenti berusaha dan belajar menulis cerbung. Hari masih pagi, jangan bercanda, karena aku tak level bercanda denganmu, Rin. Mbak Inur sempat juga menyelipkan hinaan dari setiap kata-kata yang dilontarkan padaku. Atau jangan-jangan sakit sarafnya kumat dan ia beneran gila. Hahaha. Jangan gitu dong, Mas. Kalau dia gila, terus yang jagain anak kita siapa? Mbak Inur merangkul pundak suaminya. Aku diam sambil tersenyum manis menatap mereka. Sepasang suami istri menghina, dan itu masih kata-kata cacian dari kemarin. Terdiamku karena ingin melihat apa saja yang akan diucapkan lagi. Ekspresi tertawa cemooh mereka akan selalu kuingat. Ada apa sih? Pagi tertawa besar, suara hujan aja kalah. Tiba-tiba ibu mertua keluar dari kamar. Senyumku mendadak hilang melihat raut mukanya. Ini Bu, Rina sok nggak butuh uangku, jawab Mbak Inur. Aku yakin akan ada kelanjutan menghina. Kali ini mereka bukan berdua saja. Hah? Menghayal punya duit banyak lagi dia. Ibu melirik sinis padaku. Hah? Ada yang kambuh? Tuh kan, kini Stella juga ikut-ikutan menghina. Iya Stel, kakak iparmu yang terkaya ini nolak ngurusin bayiku dengan imbalan 15.000. Maunya 20 juta kali. Hahaha. Mas Jaka belum berhenti tertawa keras seperti tadi, hingga yang lain pun ikut tertawa. Sebaiknya aku pergi ke ATM, ingin rasanya hari ini cari kontrakan, atau lebih baik aku balik ke rumah ibu. Tapi hari ini hujan dan tak mungkin bawa Raka. Mau titip ke Mas Bayu, harus alasan apa? Aku belum ingin berkata jujur, dari mana dapat uang. Ingin membuktikan saja hingga mereka penasaran. Rin, bantu aku angkat sekarung cabai, pinta Mas Bayu berteriak di luar pintu. Biasanya setiap pagi kami angkat sekarung cabai keluar warung, karena warung tak terlalu luas. Makanya barang-barang jualan ibu ditumpuk ke dalam. Saat warung mau ditutup, esoknya buka warung, sebagian barang jualan dikeluarkan lagi. Nggak usah repot Mas, nanti kamu terjatuh lagi. Biar nanti ku angkat sendiri. Padahal aku tak ada niat mengangkatnya. Hanya ucapan sementara agar tak terjadi keributan karena aku membantah. Sabar dulu hingga waktunya. Hei, Bay. Istrimu nggak lagi sakit kan? Pagi-pagi berlagak seperti orang kaya. Menghayal sih boleh, karena nggak bayar. Hanya menghayalnya, nggak nyadar nasib. Apa sih Mbak?
Rina bukan seperti itu loh, sangka Mas Bayu ke Mbak Inur. Belain terus, istri tak berguna, sindir ibu. Seharusnya cari istri seperti aku ini, baik, pintar dandan, gak seperti istrimu yang tiap hari pakai daster lusuh. Lagian, Inur juga tamat S1. Mas Bayu masuk. Rina, ada masalah apa lagi? Tanyanya bernada baik. Istrimu nolak uang 15.000 rupiah jagain anakku. Mungkin ia lebih suka kamu jadi pengemis, baik, jawab Mas Jaka, memotong ucapanku. Jangan gitu ngomongnya, Mas. Mungkin Rina punya alasan lain. Jangan tersinggung dulu. Alasan apa lagi? Lah, kalian berdua hanya di rumah aja, dapat uang dari mana? Untung ku kasih kerjaan jagain anakku. Udah kere, milih lagi. Itu namanya tak tahu diuntung. Setelah berucap, seolah ia seorang tuan putri di rumah ini. Apakah ia lupa kebaikan suamiku dulunya? Silahkan puaskan dulu menghina kami. Ku tampung hingga nanti ku muntahkan batinku. Tolong jaga omonganmu, Stella. Muka Mas Bayu merah, seperti berusaha menahan amarah. Lagi keadaan membuatnya tak bisa berkutik. Keluarga macam apa mereka? Bukankah Mas Bayu anak kedua di rumah ini? Tapi jika ia anak tiri, mungkin aku bisa maklum. Tak adakah rasa kasihan ibunya? Satu anak tersisi karena miskin dan cacat. Wow, udah bisa ngomong banyak kamu, Mas. Aku mah bicara apa adanya. Lagian, jika nggak mampu, jangan berlagak. Itu aja kok. Terus sadar diri, tinggal di rumah ini. Sambung setelah berdiri berkaca pinggang. Sudah. Bayu tetap kakakmu, Stel. Biar cuma satu kaki, tetap aja ada gunanya. Sekurang-kurangnya, bantuin ibu bersihkan warung, cuci motorku, atau apalah. Lagian si Rina juga ada fungsinya. Ia bisa masak enak. Terus, apa kamu mau nyuci baju sendiri? Ogah, tanganku bisa kasar kalau nyuci. Secara garis besar, Mas Jaka memperjelas tugas kami seperti babu di rumah ini. Oke, sebelum aku pergi dari rumah ini, akan kuperlihatkan cara membantah menantu yang hanya tamat SMP dengan sebutan menantu gila, karena bersikap diam terus menyiksa aku. Biar anakmu titip padaku, Mas, ujar Mas Bayu ke Mas Jaka. Tidak bisa, Mas, bantahku. Aku juga perlu keluar. Hari hujan dan aku titip Raka. Hah, serempak mereka melongo menatapku. Hahaha, sakit gilanya belum sembuh. Hahaha. Mas Jaka tertawa besar. Iya, pagi-pagi menghayal ada urusan penting seperti wanita kari raja. Hahaha. Mbak Inur pun tertawa menanggapi seakan tak percaya. Oh Tuhan, malangnya aku punya mantu yang rada miring. Hahaha. Hahaha. Udah, aku malas dengar orang yang belum sembuh. Bagusan aku ke kampus. Lalu setelah berlalu. Rina, ayo sini. Mas Bayu mengajakku ke kamar. Pasti mau membicarakan ini. Tuh, urus istrimu, Bay, ucap Mas Jaka sambil mengambil mantel hujan di meja. Sudah, Mas, ayo berangkat kerja. Nanti telat ngurusin Rina menghayal tingkat tinggi, kata Mbak Inur sambil mengiringi suaminya ke pintu. Aku mengikuti langkah Mas Bayu ke kamar. Pagi ini
perutku disuguhi sarapan. Hinaan keluarga suamiku masih ditahan dengan dada sesak. Ya, sebentar lagi akan diperlihatkan seperti apa menantu gila ini. Tolonglah Rin, jangan bikin banyak masalah. Kondisiku seperti ini. Jika kita membantah, kita mau tinggal di mana? Mas Bayu mulai duduk di tepi ranjang. Mas, aku ingin pulang ke rumah orang tuaku. Lagian aku hanya berdua bersaudara. Aku yakin ibu bapak menyetujuinya. Tapi Rin, kita dapat biaya makan dari mana? Kita sama-sama tahu keadaan orang tuamu. Semenjak Mas Bayu berhenti kerja, aku pun tak bisa mengirimkan uang ke orang tuaku. Hingga kini mereka menyambung hidup dari memungut botol-botol bekas atau kardus bekas di tong sampah dan jalanan. Sementara Yana, adikku, masih menunggu kelulusan SMA tahun ini. Bahkan ia juga kerja di laundry sepulang sekolah. Kami sudah biasa hidup kekurangan. Namun ibu bapak tak pernah mengajarkan berhenti berusaha. Kata bapak, lebih baik memulung sampah daripada mengemis. Pasti ada jalan, asal kita usaha. Mungkin ku coba buka warung kecil-kecilan, Mas. Biaya dari mana, Rin? Aku tak punya uang sepeser pun. Mungkin nunggu Mas Jaka pulang kerja dan aku dapat upah 10.000 dari nyuci motornya. Seharusnya kamu gak nolak jagain anaknya. Toh kita dapat upah 15.000. Haruskah aku jujur pada suamiku jika aku punya uang? Tapi Mas, aku bisa minta tolong jagain Raka. Aku diajak Yana hari ini kerja harian di laundry. Terpaksa berbohong. Aku akan jujur jika sudah berada di rumah orang tuaku. Lalu kami buka warung. Jika ngontrak, mungkin mengeluarkan biaya banyak. Uang itu buat buka usaha nantinya. Aku tak boleh menghabiskan sebanyak itu karena kedepannya belum tahu. Alhamdulillah ada kerjaan. Coba nanti tanyakan jika aku juga bisa kerja di rumah bos Yana. Bilang aja aku juga bisa menyetrika baju meskipun kaki hanya satu. Biar nanti aku yang kerja dan kamu cukup ngurus Raka. Mas Bayu masih bersemangat bekerja dengan kondisinya gini. Aku tahu ia suami yang bertanggung jawab. Itulah kenapa aku tak sanggup minta cerai jika alasannya ia tak bisa bekerja cari uang. Iya Mas. Oh iya, gak usah jagain anak Mbak Inur. Tapi Rin, aku enggak enak nolaknya. Kamu tahu sendiri. Sudahlah Mas, biar aku yang bilang. Aku capek dihina terus. Kita tinggal di rumah ibumu, tapi seperti babu. Pokoknya siap-siap kita pulang ke rumah ibuku. Ku pertegas ucapan. Terserah kamu Rin. Mungkin tinggal di rumah ibumu akan lebih dihargai. Tapi jika kamu izinkan, biarlah aku berdiri di lampu merah. Karena hanya itu yang bisa aku lakukan saat ini. Tidak Mas, kita masih bisa berusaha. Jika aku mau, sudah dari dulu ku biarkan kamu mengemis. Tapi aku yakin masih ada jalan. Segera ku ganti baju yang lebih baik. Ponsel dimasukkan ke kantong kresek kecil, baru menyimpannya di saku celana kulot yang kupakai agar tak basah karena hujan. Loh, kamu mau kemana Rin? Terus yang jagain anakku siapa? Tiba-tiba Mbak Inur mendapatiku sedang mengambil payung di dapur. Jaga sendirilah. Kan sudah ku bilang, aku juga ada keperluan.
Jawabku berlalu dari dapur. Loh, urusanku lebih penting. Lagian kamu ku upah jagain anakku kok. Ia sudah dandan dan siap-siap mau pergi. Sepatu hak tingginya saja sudah dipakai. Heran deh, mau ke rumah teman tapi dandanan seperti pergi kondangan. Atau karena aku tak biasa dandan seperti itu jika ia terlihat menor di mataku. Hei, mantu terkaya, mau kemana? Kumat lagi sarafmu. Ibu mertua melototiku. Nenek lampir kok juga ikutan bertanya. Memperlama langkahku saja. Aku tak peduli. Pertanyaan mereka kuabaikan. Ku buka payung lalu menerobos hujan meninggalkan rumah. Rina, aku juga sudah ada janjian. Rina, Rina, teriakan Mbak Inur masih terdengar. Ku palingkan ke belakang. Ia dan ibu mertua berdiri di teras melihatku pergi. Bersambung.